Saya ucapkan shalom bagi kita semua Tuhan terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom saudara. Shalom. Saya percaya kita semuanya diberkati Tuhan sepanjang minggu ini. Saya juga menyapa saudara-saudara kita yang ada di rumah yang dapat menyaksikan tayangan ini. Saya percaya sampai dengan saat ini kita tetap merasakan kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Pagi hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi setiap kita umat-umat yang pilihannya. Mari kita siapkan hati kita akan mulai ibadah kita. Kita tundukkan hati kita berdoa di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Bapa buat pagi yang indah ini. Buat nafas kehidupan yang masih Tuhan beri bagi setiap kami sampai dengan saat ini Bapa. Kami bersyukur buat semuanya itu Tuhan. Pagi hari ini kami datang di hadirat-Mu. Kami membawa tubuh, jiwa, dan roh kami. Hanya satu kerinduan kami pagi hari ini Tuhan. Kami ingin menyembah-Mu. Kami ingin memuji-Mu. Kami ingin mengagungkan Engkau ya Allah kami yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Pagi hari ini Tuhan, hamba berdoa Bapa, bagi setiap jemaat-Mu yang mengalami sakit penyakit, yang mengalami beban berat, yang mengalami permasalahan Tuhan. Kami percaya di saat kami menyembah Engkau pagi hari ini, kami mendapat kesembuhan. Kami percaya pagi hari ini di saat kami menyembah-Mu, kami mendapat kekuatan yang baru daripada Allah. Dan kami percaya pagi hari ini di saat kami menyembah-Mu Tuhan, Engkau memberikan jalan keluar bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Bagimulah segala pujian, bagimulah segala hormat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita yang siap memuji dan menyembah Tuhan. Bersama-sama dengan saya kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Kami menyembah Kau pagi hari ini Tuhan Yesus. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya. Kami menyembah Engkau pagi hari ini. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi
Kami tinggikan Engkau dari tempat ini, Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus Tuhan adalah Raja. Oh, sembah dan puji kita, kami sembah. Kami sembah Engkau, Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji kita, sembah dan puji kita. Sembah dan puji beritamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya. Haleluya. Kami sembah. Kami sembah. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagimu. Segala pengagungan hanya bagimu, Tuhan. Sebab Kau layak. Sebab Kau layak disembah. Sebab Kau layak terima pujian kami. Haleluya. Kami menyembah. Kami angkat suara kami bagimu, Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami tinggikan Engkau. Haleluya. Yesus, kami menyembah, kami memuji, kami mengagungkan Engkau, Yesus Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Sungguh tiada Allah yang seperti-Mu.
ya Bapa. Oh la 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 baya se. Oh shaka la 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 baya se. Hallelujah. Oh la 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 baya se. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia sebab Engkau yang layak kami tinggikan, Tuhan Yesus. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari sekali lagi katakan, bagi Dia haleluya, kekal selamanya. Bagi Dia hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah.
Mari sekali lagi katakan, ku nyanyi Hosana. Sebab Engkau yang layak terima pujian. Kami muliakan Engkau Tuhan, dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana. Yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana. Haleluya. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Haleluya. 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 Hosana bagimu Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau yang layak terima pujian, sebab Engkau yang layak terima hormat kami Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Ini penyembahan kami di hadapan-Mu pagi hari ini. Sebentar kami bersorak-sorai, kami menari-nari di hadapan Allah kami yang hidup. Terpuji termulia Engkau ya Tuhan. Mari kita yang siap bersorak lebih lagi bagi Allah kita. Bersama dengan saya kita katakan, amin. Haleluya. Saya percaya semuanya diberkati Tuhan, amin. Seberapa banyak yang siap memuji Tuhan, yang siap memuji Tuhan, mari beri tepuk tangan yang paling meriah bagi Raja kita. Haleluya. 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 Bangkitkan nama Yesus. Mari semuanya maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa. Mari sekali lagi katakan, bangkit, bangkitkan nama Yesus. Semuanya maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Kita percaya nama Yesus di atas segalanya, amin. Haleluya. Mari sama-sama katakan, bangkitkan nama Yesus. Maju, katakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan
mahkota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas. Mari sekali lagi katakan nama Yesus. Menara yang kuat. Mahkota benteng kami Tuhan. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Kita percaya melalui momen perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus pagi hari ini, kita semuanya memperoleh kemenangan daripada Allah. Amin. Yang percaya sorakan haleluya. Yes. Mari semua bertepuk tangan bagi Allah kita. Kami percaya pagi hari ini kami semuanya memperoleh kemenangan daripada-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Mari bersama-sama kita katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari. Mari semuanya sorakan haleluya. Barkanlah panjinya Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kami percaya kami semuanya lebih dari pemenang pagi hari ini Tuhan Yesus. Haleluya. Pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah. Jika Allah, siapa dapat melawan? Kita lebih dari mari semuanya. Haleluya. Biarkanlah panjinya Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari katakan kamu lebih dari pemenang. Haleluya. Semuanya sorakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah pujian penyembahan kami di hadapan-Mu pagi hari ini. Biarlah manis Kau dengar Tuhan setiap pengagungan yang kami naikkan pagi hari ini di hadapan-Mu. Terpuji termulialah Engkau ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Siapkan hati kita, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi.
batuku dan bagianku. Tetaplah Allah selama-lamanya. Mari sekali lagi kita berpuji dan berdoa. Selain Kau tiada yang baik, ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang baik, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, saudara. Habis lenyap gunung batuku dan bagianku. Tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap gunung batuku dan bagianku. Tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap gunung batuku. Salam Bapak Ibu, selamat hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus buat kita semua. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih berkati kami pagi hari ini Tuhan. Di hari yang diberkati Tuhan, kami menikmati kenaikan-Mu Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kami. Biarlah berkat kenaikan-Mu turun buat kami semua hari ini. Berkati setiap umat-Mu, hamba-hamba-Mu, dan berkati firman-Mu buat kami semuanya Bapa. Urapi hamba-Mu dan biar kami menerima berkat Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Terima kasih buat hamba-hambanya, luar biasa. Sekali lagi saya ucapkan selamat kenaikan Tuhan Yesus Kristus buat Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Saudara semua diberkati Tuhan. Amin, luar biasa. Makna kenaikan Tuhan Yesus Kristus buat kita hari ini. Mari kita siap diberkati oleh firman Tuhan. Apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita hari ini khususnya? Mari kita buka Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Firman Tuhan, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Sekali lagi, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Mari kita terima berkat Tuhan dalam makna kenaikan Tuhan Yesus Kristus hari ini. Firman Tuhan berkata, Yesus Kristus naik ke surga karena memang Tuhan berasal dari surga. Bapak Ibu, saya mau beritahu Bapak Ibu, kita semua kalau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita,
maka kita menjadi warga kerajaan surga. Dan kita satu hari nanti akan kembali ke surga. Amin Bapak Ibu. Sejak seseorang menerima Tuhan Yesus secara pribadi dalam hidupnya, maka orang itu mengalami kelahiran baru. Hidupnya diubahkan. Dia dilahirkan kembali. Rohnya dilahirkan kembali di dalam Roh Kudus. Maka dia menjadi warga kerajaan surga. Mari kita buka sebentar dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-20 berkata begini. Filipi pasal 3 ayat ke-20. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Kalau kita melihat tadi Yohanes 3:13 dikatakan, tidak ada seorang yang naik ke surga kecuali dia yang turun dari surga, hanya Yesus Kristus Bapak Ibu. Tetapi bagaimana kita bisa percaya satu hari nanti kita akan terangkat ke surga, kita akan dibawa ke surga, kalau kita mengalami kelahiran baru? Firman Tuhan berkata dalam Yohanes pasal 3 ayat ke-5, tidak ada seorang pun yang bisa masuk dalam kerajaan Allah kalau tidak dilahirkan kembali. Ayat yang ke-5 berkata begini, Yohanes 3 ayat ke-5. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Makna kenaikan Tuhan Yesus Kristus hari ini adalah, apakah saya dan saudara sudah mengalami kelahiran baru? Apakah rohmu sudah dilahirkan di dalam Tuhan? Itu nanti yang membuat engkau punya pengharapan satu hari nanti engkau akan dibawa ke surga. Saya dan saudara akan mengalami nanti diangkat di dalam surga yang kekal. Yang pertama saya mau sampaikan hari ini, apakah saya dan saudara sudah mengalami kelahiran baru? Tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Tidak ada seorang pun nanti yang bisa diangkat ke surga tanpa mengalami kelahiran baru Bapak Ibu. Makanya dalam Roma 8 ayat 14 berkata, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Yang pertama, makna kenaikan Yesus Kristus adalah, apakah kita sudah lahir baru, supaya nanti satu hari kita diangkat dan masuk dalam kerajaan surga yang kekal. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Siapa anak Allah? Orang yang bertobat, sudah menerima Yesus Kristus dalam hidupnya secara pribadi. Maka saya dan saudara menjadi warga kerajaan surga. Kalau kita sudah menjadi warga kerajaan surga, maka satu hari nanti kita akan pulang dan diangkat ke surga. Yang percaya katakan amin. Seperti Tuhan Yesus mengalami keterangkatan ke surga, dia terangkat ke surga. Hal yang sama dengan saya dan saudara, satu hari nanti pun kita akan diangkat ke surga kalau kita mengalami kelahiran baru. Amin Bapak Ibu. Dikatakan dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 12, bagaimana kita tahu apa yang diberikan Tuhan kepada kita? Bagaimana kita tahu apa yang dikaruniakan kepada Tuhan? Dari Tuhan kepada kita, kalau kita dilahirkan kembali. Dikatakan kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Kenapa kita tidak mengetahui apa yang Tuhan berikan kepada kita? Karena roh kita tidak dilahirkan baru. Orang yang belum mengalami kelahiran baru adalah rohnya yang masih diikat oleh roh dunia, sehingga dia tidak tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada dia. Perhatikan Bapak Ibu dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat ke-8. Sebelum Tuhan Yesus terangkat, dalam Kisah Rasul 1 ayat ke-8, ada pesan yang sangat penting dia sampaikan kepada murid-muridnya, berkata begini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Yesus memberikan pesan, maka engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem, Judea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ayat 9 baca, sesudah ia mengatakan demikian. Mengatakan apa? Mengatakan tadi tentang Roh Kudus, maka terangkatlah ia ke surga.
Hal yang terakhir disampaikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya adalah berbicara tentang Roh Kudus, Bapak Ibu. Maka kita nanti satu hari kita akan diangkat ke surga kalau kita mengalami kelahiran baru. Kalau kita mengalami kelahiran baru, maka kita akan menjadi anak Allah dan kita dipimpin oleh Roh Allah dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Makanya kita menjadi saksi dimanapun kita berada. Bapak Ibu, tanpa Roh Kudus kita tidak bisa menjadi saksi. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa melakukan firman Tuhan. Tanpa pimpinan Roh Kudus maka kita tidak bisa berkenan di hadapan Allah. Yesus berkata begitu. Setelah dia berkata, engkau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan Yesus terangkat ke surga. Yang pertama hari ini Bapak Ibu saya mau bertanya, apakah saudara sudah lahir baru? Mari kita lahir baru, kita bertobat kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Dan kita mengalami pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita. Dan saya percaya satu hari nanti kita akan diangkat seperti Tuhan Yesus terangkat ke surga. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita dengan satu pujian. Kasih setiamu ya Tuhan, kasih setiamu yang ku rasakan, amin, lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu, berkat-Mu yang telah ku sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagi. Siapakah aku ini? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Apakah kita sudah lahir baru? Amin Bapak Ibu. Yesus terangkat ke surga lebih kurang berumur 33,5 tahun. Tuhan Yesus hanya melayani lebih kurang 3,5 tahun. Dengarkan dan ingat, makna kenaikan Tuhan Yesus Kristus buat kita hari ini adalah mengingatkan kita bahwa kita di dunia ini hanya penugasan sementara. Amin Bapak Ibu. Kenapa Tuhan Yesus enggak lebih banyak umurnya untuk tinggal di muka bumi? Kenapa Tuhan Yesus enggak mengelilingi seluruh Asia pada waktu itu? Kenapa hanya Tuhan Yesus hanya di sekitar tanah Israel? Dan setelah itu dia terangkat ke surga. Sepertinya waktunya begitu cepat. Tapi saya mau beritahu, memang itulah kehendak Bapa di dalam hidup Tuhan Yesus. Memang itulah job desk-nya Tuhan Yesus. Sudah selesai dikatakan di kayu salib. Dia sudah mati, dia sudah dikuburkan, dia sudah bangkit pada hari yang ketiga. Dan dia berulang-ulang menampakkan dirinya kepada murid-muridnya sebelum dia terangkat. Dan waktunya dia terangkat ke surga. Makna kenaikan Tuhan Yesus buat saya dan saudara hari ini adalah bahwa hidup kita hanya penugasan sementara. Amin Bapak Ibu. Tidak ada manusia yang kekal di muka bumi ini. Firman Tuhan berkata tidak ada yang tetap di muka bumi ini. Tidak ada yang kekal Bapak Ibu. Hanya firman Tuhan. Kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 2 berkata begini. Ada waktu lahir, ada waktu mati, meninggal. Ada waktu menanam, ada waktu mencabut. Artinya segala sesuatu ada waktunya Bapak Ibu. Masalah yang kau hadapi pun hari-hari ini itu ada waktunya. Amin. Itu ada masa expire-nya Bapak Ibu. Makanya tetaplah bertekun di dalam Tuhan. Percaya dan berharap kepada Tuhan. Makna kenaikan Tuhan Yesus Kristus buat kita hari ini adalah bahwa hidup kita hanya penugasan sementara. Oleh karena itu, lakukanlah bagianmu, lakukanlah tugasmu, lakukanlah job desk-mu yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Kalau engkau seorang pelayan Tuhan, jadilah pelayan Tuhan yang baik.
Kalau engkau seorang diaken, jadilah diaken yang baik. Kalau engkau seorang pekerja, jadilah pengerja yang baik. Kalau engkau seorang gembala, jadilah gembala yang baik. Kalau engkau seorang pemimpin pujian, jadilah pemimpin pujian yang baik. Kalau engkau sebagai pemusik, jadilah pemusik yang baik. Artinya lakukan panggilan Tuhan dalam hidupmu. Jangan ingini karunia orang lain, Bapak Ibu. Jangan ingin menjadi orang lain. Jadilah dirimu sendiri seperti Tuhan memanggil engkau. Tuhan Yesus, lihat, sejak dia dilahirkan, dia beranjak dewasa dan dia melakukan kehendak Bapaknya. Yohanes 4 ayat 34 berkata begini, makananku adalah melakukan kehendaknya dan menyelesaikannya. Kenapa seseorang tidak bisa maksimal dalam karunia-Nya? Karena orang itu tidak bisa sungguh-sungguh mentuntaskan panggilan Tuhan dan karunia Tuhan dalam hidupnya. Karena orang itu pengen talenta orang lain. Karena orang lain pintar main keyboard, dia pengen main keyboard pintar juga. Kalau orang lain pintar menyanyi, dia pengen mau juga menjadi penyanyi. Tidak salah Bapak Ibu, tapi apa panggilan saudara dalam hidup ini? Ada lagi yang berkata, ya makananku, ya dari GG-nya. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Ini perkataan Tuhan Yesus Bapak Ibu. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya sampai ku dapatkan, sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Wow. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Yohanes 4 ayat 34 berkata begitu. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, apakah engkau sudah menyelesaikan panggilan Tuhan dalam hidupmu? Karena penugasan kita hanya penugasan sementara. Amin Bapak Ibu. Hidup kita hanya sementara. Kalau nanti sudah cukup waktunya, maka kita akan kembali ke sorga Bapak Ibu. Yesus taat sampai mati di kayu salib. Di Filipi pasal 2 berkata, ayat yang ke-6 sampai ayat ke-11 berkata begini, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Apakah engkau sudah melakukan tugasmu? Bukan masalah banyak atau sedikit, bukan masalah besar atau kecil yang kau lakukan, tetapi apa job deskmu dari Tuhan. Itu yang terpenting. Maksimalkan di situ sesuai dengan panggilanmu, maka Tuhan akan berkenan dalam hidupmu. Yesus menyelesaikan job desknya. Dia lahir di Bethlehem, Dia melayani, Dia mati di kayu salib, dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Setelah itu Dia terangkat ke sorga. Amin Bapak Ibu. Jangan ingini menjadi orang lain. Jadilah seperti dirimu sendiri, seperti panggilan Tuhan dalam hidupmu. Hari-hari ini banyak orang lari dari panggilannya. Hari-hari ini banyak orang tidak melakukan seperti apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Bapak Ibu, Bapa di sorga sangat senang sekali kepada anak-anaknya yang mengerti panggilannya. Kalau engkau sebagai pendoa, lakukanlah job deskmu sebagai pendoa. Kalau engkau guru sekolah minggu, lakukanlah job deskmu sebagai guru sekolah minggu. Kalau engkau sebagai suami, jadilah suami yang baik. Itu job deskmu. Kalau engkau sebagai istri, jadilah istri yang baik. Kalau engkau sebagai anak, jadilah anak yang baik. Jangan memberontak kepada orang tuamu. Kalau engkau sebagai mertua, jadilah mertua yang baik. Kalau engkau sebagai mantu, jadilah mantu yang baik. Amin. Mantu dari mertua,
Mantu dan mertua harus lakukan job desk masing-masing. Haleluya. Jangan mantu jadi mertua, jangan mertua jadi mantu, jangan suami jadi istri, jangan istri jadi suami. Bapak Ibu, jangan. Lihat apa yang membuat Yesus begitu berhasil dalam hidupnya, karena dia fokus kepada panggilan Bapaknya dalam hidupnya. Job desknya jelas. Dia tidak ke kiri dan ke kanan, dia tidak keluar dari rel panggilan Tuhan. Kalau engkau seorang worship leader, jadilah worship leader yang baik. Kalau engkau seorang pengkhotbah, belajarlah firman Tuhan yang banyak, supaya engkau tahu menyampaikan firman Tuhan. Kalau engkau sebagai pemusik, mari belajar terus bermain musikmu, supaya engkau diurapi Tuhan, skillmu ditambahkan oleh Tuhan. Apa job desk kita hari ini? Ada satu sedikit cerita Bapak Ibu dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 38 dan 39. Satu hari waktu Daud ingin berhadapan dengan raksasa Goliat, rupanya Raja Saul memakaikan dia baju perangnya. Dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 38 dan 39. Lalu Daud mencoba memakai pakaian perang Saul, Bapak Ibu. Dia pakaikan ketopongnya, tembaganya. Saudara tahu, Saul itu tinggi sekali orangnya. Alkitab berkata, dia jauh lebih tinggi dari orang Israel semua. Di atas bahunya semua. Semua yang di Israel, Saul lah yang paling tinggi. Alkitab mencatat begitu Bapak Ibu. Jadi bisa bayangkan bajunya yang besar itu dipakai oleh Daud. Tapi Daud mencoba memakainya. Lihat ayat 39. Waktu Daud mencoba memakainya, dia berjalan. Maka itu akan kelihatan sangat longgar sekali Bapak Ibu. Apa artinya? Jangan mencoba memakai karunia orang lain. Jangan ingini panggilan orang lain dalam hidupmu, tapi maksimalkanlah panggilanmu. Amin. Panggilan Daud bukan baju perang, tapi ketapel dan batu kecil Bapak Ibu. Tapi batu kecil dan ketapel pun, kalau panggilan itu dari Tuhan, maka itu bisa menumbangkan Goliat-Goliat raksasa dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Walaupun talentamu hanya ketapel, walaupun talentamu batu kecil, walaupun panggilan pelayananmu kelihatannya kecil di hadapan manusia, tapi kalau engkau pakai itu di tangan Tuhan, dan engkau tahu itu panggilanmu, engkau tahu itu passionmu, engkau tahu itu job deskmu dari Tuhan, lakukan dengan maksimal, maka Tuhan bisa memakai itu menjadi senjata yang sangat mematikan bagi musuh-musuh kita. Bersyukur Daud menanggalkan baju perang Saul. Jangan ingini urapan orang lain Bapak Ibu. Inginlah urapanmu yang dari Tuhan buatmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yang terakhir Bapak Ibu, makna dari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita buka Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai yang ke-3. Kita naikkan satu pujian. Yesus, engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Amin. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana bagi Yesus. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Tuhan Yesus berkata begini Bapak Ibu. Mari kita baca firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku.
Jangan gelisah hatimu, amin Bapak Ibu. Di rumah Bapakku, kata Tuhan Yesus, banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ, kata Tuhan Yesus, dan telah menyediakan tempat bagimu, menyediakan tempat bagi saya dan saudara, maka aku akan datang, kata Tuhan Yesus. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin Bapak Ibu. Ini yang kita tunggu-tunggu Bapak Ibu. Saya mau beritahu, baik kita melewati kematian ataupun nanti kita hidup-hidup diangkat oleh Tuhan, satu hal saya tahu, bahwa tempat kita sudah disediakan Tuhan di surga. Amin. Jadi kita sedang membangun rumah rohani sekarang Bapak Ibu. Makna kenaikan Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita hari ini adalah, apakah engkau sudah membangun rumah rohanimu di surga? Supaya nanti kalau kita diangkat kembali ke surga, maka di surga sudah ada tempat kita. Yesus berkata, kalau tempatmu sudah selesai, aku akan datang kembali. Jadi mungkin Yesus belum datang menjemput kita karena tempat kita belum selesai. Siapa yang membangunnya Bapak Ibu? Saya dan saudara. Amin. Bagaimana caranya? Saya mau sampaikan 3 hal. 3 cara kita membangun rumah kita di surga. Yang pertama, bangunlah imanmu. Judas pasal 1 ayat ke-20 berkata, bangunlah imanmu, bangunlah rohmu, bangunlah doamu, bangunlah dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah di dalam Roh Kudus, kata firman Tuhan dalam Judas 1 ayat ke-20. Yang pertama yang harus kita bangun adalah membangun iman. Tidak mungkin kau bisa membangun rumah rohanimu kalau engkau tidak mengenal firman Tuhan, kalau engkau tidak membaca firman Tuhan. Karena iman timbul dari pendengaran oleh firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dikatakan oleh firman Tuhan, bangunlah imanmu. Bangun iman kita Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata, segala sesuatu yang kita lakukan tanpa iman adalah dosa. Kalau engkau ingin mengirimkan bahan bangunanmu ke surga, yaitu bahan bangunan iman, jadilah pembangun iman dalam hidupmu. Yang kedua, apa yang kita bangun? Pengharapan Bapak Ibu. Roma pasal 5 ayat 3-5 berkata begini, biarlah ketekunan itu menghasilkan tahan uji, karena tahan uji itu menimbulkan pengharapan Bapak Ibu. Dan pengharapan dalam Kristus tidak mengecewakan. Ayat keempat berkata, maka pengharapan akan timbul dari ketekunan kita. Dan ayat kelima berkata, karena pengharapan itu tidak mengecewakan. Kenapa banyak orang kecewa hari-hari ini? Karena kehilangan pengharapan Bapak Ibu. Bangunlah pengharapanmu. Percaya satu hari nanti kita akan masuk dalam kehidupan kita di surga. Amin Bapak Ibu. Yang terakhir, yang ketiga, apa yang kita harus bangun? Kasih. Yang pertama tadi apa? Bangunlah imanmu. Yang kedua apa? Bangun pengharapanmu. Yang ketiga, bangunlah kasihmu. Makanya 1 Korintus pasal 13 ayat 13 berkata, tinggal ketiga hal ini, iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar diantaranya adalah kasih. Apa maksudnya yang terbesar adalah kasih? Kalau ada iman digabungkan dengan pengharapan dalam hidup kita, pasti kita melakukan kasih dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Supaya rumah kita terbangun di surga. Mungkin sekarang rumah kita sedang dibangun pondasinya, mungkin pilarnya, atapnya belum selesai, karena kita belum membangun hidup kita di dalam kasih Bapak Ibu. Matius pasal 6 ayat 19 berkata begini, kumpulkanlah bagimu harta di surga, di mana lengan dan karat tidak merusakkannya Bapak Ibu, dan pencuri tidak mencurinya. Bagaimana mungkin pencuri bisa masuk surga Bapak Ibu? Pencuri hanya ada di dunia ini. Ayat yang ke-20 berkata begini, maka kalau kita membangun harta kita di surga, maka kita akan melihat harta itu secara rohani menjadi rumah rohani kita di surga. Makanya ayat 21 berkata, karena di mana ada hartamu, disitulah hatimu berada. Kenapa hati orang ada di dunia? Karena dia membangun harta dunia.
Kenapa hatimu dan hatiku ada di surga? Karena kita membangun harta surgawi. Amin Bapak Ibu. Timbun-timbunlah banyak-banyak harta rohani Bapak Ibu. Yaitu bangunlah kasihmu. Kasihilah orang yang menyakitimu. Maafkanlah orang lain. Ampunilah orang yang menyalahkanmu, yang memfitnah kamu. Jangan ada kebencian, jangan ada iri, jangan ada dendam. Itu semua produk neraka. Kalau engkau membangun kebencian dalam hidupmu, maka engkau sedang membangun rumahmu di dunia kejahatan, di dalam neraka yang gelap. Tapi kalau engkau membangun kasih dalam hidupmu, engkau bisa mengasihi orang lain, engkau bisa memaafkan orang lain, engkau bisa menolong orang lain. Engkau sedang membangun rumahmu di surga. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus sudah punya rumah di surga, dan Dia yang punya surga. Pertanyaan saya, apakah rumahku dan rumahmu sudah ada di surga? Kita sedang membangunnya. Bangunlah kasih Bapak Ibu. Bangunlah kasih. Kasih itu dua substansinya. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan akal budimu. Dan yang kedua, kasihilah sesamamu manusia. Bukti engkau mengasihi Tuhan, engkau mengasihi sesamamu. Amin Bapak Ibu. Kalau engkau tiap hari membangun rohanimu, tiap hari membangun kehidupan kasihmu, maka engkau sedang mengirimkan bahan-bahan bangunan rumahmu di surga. Dan kalau satu hari rumahmu selesai, rumahku selesai, maka kita akan diangkat ke surga. Amin Bapak Ibu. Yang terakhir 1 Korintus pasal 13. Rasul Paulus ini banyak berbicara tentang kasih. Kasih itu apa Bapak Ibu? Rupanya kasih itu dimulai dari hati, dari passion, dari karakter Bapak Ibu. Orang yang memberi belum tentu mengasihi, tapi orang yang mengasihi pasti memberi. Rasul Paulus berbicara tentang saya simpulkan 3 hal tentang kasih. Yang pertama, kasih itu karakter. Yang kedua, kasih itu passion. Kasih itu passion. Dan yang ketiga, kasih itu adalah motivasi. Apa itu motivasi? Bukan apa yang kau lakukan, tapi kenapa engkau melakukan sesuatu hal. Kenapa engkau melayani, itulah kasih. Mengapa? Itulah motivasi. Mengapa engkau mau berkorban? Itulah kasihmu yang kau bisa tunjukkan. Kalau engkau sedang melakukan itu, engkau sedang membangun rumahmu di surga. Makanya dikatakan dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang keempat, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan diri sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kalau engkau mengaku di dalam dirimu ada kasih, tidak mungkin kau menyimpan kesalahan orang lain. Amin Bapak Ibu. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Bukti engkau ada kasih, engkau bisa menanggung segala hal dalam hidupmu, sekalipun pergumulanmu sedang berat-beratnya hari ini. Amin. Ayat ke-8 berkata, kasih tidak berkesudahan. Inilah bangunan-bangunan kasih dalam hidupmu. Apakah ini sudah ada dalam hidup kita Bapak Ibu? Berkat Tuhan dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang pertama, apakah engkau sudah lahir baru? Dan kedua, jangan lupa kita di dunia ini hanya penugasan sementara. Lakukan job deskmu dengan baik, maksimalkan di situ. Amin Bapak Ibu. Rasul Paulus berkata dalam Korintus, kita ini satu tubuh tapi banyak anggota. Kalau engkau jadi mata, jangan mau jadi telinga. Karena telinga tidak mungkin melihat Bapak Ibu. Dan mata tidak mungkin mendengar. Kalau engkau jadi tangan, jadilah tangan yang baik, yang terampil. Kalau engkau jadi lidah, jadilah lidah yang baik. Katakanlah yang baik. Jangan mulut mau jadi mata, jangan mata mau jadi telinga. Amin Bapak Ibu. Supaya letaknya pas Bapak Ibu. Amin. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah kita sedang membangun rumah rohani kita. Saya percaya kalau kita sudah selesai rumah kita di surga, maka kita akan dijemput oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya tahu gereja Tuhan hari ini sedang membangun rumahnya di surga. Saya dan saudara sedang membangun rumah kita di surga. Ngomong kanan kirimu sekarang. Ayo kita bangun, bilang, bangun dengan kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus.
Biarlah berkat Tuhan naik dalam hidupmu, imanmu naik, pengharapanmu naik, kasihmu naik, kesembuhanmu naik di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Berkat firman-Mu hari ini sudah hamba sampaikan seperti Engkau taruh dalam hati hamba-Mu. Tuhan, hamba-Mu berdoa, biarlah setiap umat-Mu yang melihat dan mendengarkan ibadah ini Tuhan, walaupun secara online, tapi hadirat-Mu yang sama menjamah mereka, menyembuhkan mereka, menguatkan umat-Mu, menolong umat-Mu Tuhan. Tuhan, di waktu Engkau terangkat ke surga, Engkau mengangkat tangan-Mu dan firman Tuhan berkata, Engkau melepaskan berkat buat murid-murid-Mu. Dan saat ini juga Tuhan, Engkau melepaskan berkat itu buat kami. Kami terima berkat kenaikan Tuhan Yesus Kristus hari ini. Kami mendapatkan berkat yang unik, berkat yang terbaik, berkat yang terbaru hari ini. Berkat kenaikan Tuhan Yesus Kristus buat kami semuanya. Tuhan Yesus naik ke surga adalah tanda bahwa Tuhan akan datang kembali. Siapa yang percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus sudah naik ke surga, maka orang itu juga akan melihat dan mendapatkan kedatangan Tuhan Yesus kembali ke muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kenaikan-Mu ke surga adalah tanda bahwa Engkau akan kembali turun dari surga menjemput kami semuanya, dan kami semua diangkat dan tinggal dalam surga yang kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Haleluya. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Sekali lagi katakan, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Kepadamu ya Yesus Tuhan, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku, kepadamu ya Allahku, kepadamu ya Haleluya. Mari kita satukan hati kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk melakukan ibadah Tuhan. Walaupun ibadah ini kami lakukan di rumah kami masing-masing, kami percaya setiap ibadah yang kami lakukan itu semuanya mengandung janji Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya melalui momen kenaikan-Mu pagi hari ini, kami memperoleh kemenangan daripada Allah. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan,
yang berputus asa, Tuhan berikan pengharapan yang baru bagi setiap kami. Karena kami percaya Engkaulah Allah yang sanggup melakukan segala sesuatunya bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kau berkati setiap jemaat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman-Mu tadi Tuhan. Urapi hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa. Bila setiap firman yang ditaburkan oleh hamba-Mu itu bertumbuh berbuah di setiap hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu lebih lagi Tuhan. Berikan dia hikmat pewahyuan yang lebih lagi Bapa. Kemanapun hamba-Mu ini melangkah, kasih dan anugerah Tuhan senantiasa menyertai hamba-Mu ini. Berkati istri dan anak-anaknya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negeri kami Tuhan. Engkau tahu Tuhan, saat ini terjadi wabah virus corona Bapa. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi atas negeri ini, kami yakin itu semuanya tidak luput dari campur tangan Tuhan. Kami percaya di balik segala sesuatunya ini Tuhan, ada maksud dan rencana Tuhan bagi bangsa dan negeri kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Jika sebentar kami akan pulang, kami akan meninggalkan tempat ini Tuhan. Biarlah Engkau memberkati kami, Engkau mengurapi kami, Engkau melindungi kami sepanjang perjalanan kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Terpuji termulialah Engkau ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu sekarang berada, saya undang bangkit berdiri bersama-sama. Kita menerima berkat dari Bapa di surga. Angkat kedua tanganmu dan buka hatimu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai dan sejahtera. Kasih karunia dari Bapa di surga yang berlimpah-limpah di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang marsingan Roh Kudus menyertai saya dan saudara sampai nanti kita diangkat dalam kemuliaan-Nya di awan-awan, dan kita akan hidup dalam kerajaan yang kekal sampai selama-lamanya. Semua kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Salam. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.